dunia nyata ini diibaratkan sebuah game, maka ada seorang final bossnya umat Islam menjadi musuh umat Islam yang susah untuk dikalahin, tapi malah developernya yaitu Allah ngubah dia menjadi tim Islam dan menjadi panglima umat Islam. Di awal dia ini bukan orang baik ya, bukan ustadz pula, bukan juga anak ustadz, apalagi Gus. Tetapi di awal dia adalah panglimanya orang kafir yang ingin menghancurkan umat Islam. Bahkan ayahnya saja bernama Walid. Bukan Walid yang ini ya, tapi Walid pembesarnya orang Quraisy. Orang yang kita bahas di sini OP parah guys, terlalu kuat. Bahkan sejarah mencatat sekitar 100 pertarungan yang dia lakukan, tidak satu kali pun kalah. Win streak guys. Bahkan sebagian musuh yang melihat dia, kalau tahu dia adalah lawannya, maka auto nyerah. Suren guys, suren. Kamu juga kayaknya kalau hidup di zaman dulu, kalau tahu dia adalah lawanmu, kamu juga suren. Saking OP-nya, saking jagonya, saking pintarnya dalam strategi perang. Oke, kita mulai kisahnya dari dia mengalahkan umat Islam. Pasti tahu kan perang Uhud? Itu tuh perang satu-satunya di mana umat Islam kalah dari orang-orang kafir Quraisy. Ketika perang akan berlangsung, Rasulullah menyuruh ada sebagian tim pemanah. Tim pemanah ini ditugaskan untuk menyerang orang kafir dari atas bukit. Mereka disuruh stay di situ. Jadi ketika orang kafir ingin menyerang umat Islam nih, mereka bakalan panahin tuh dari atas, sehingga orang-orang kafir menjadi kewalahan. Ketika perang berlangsung, mereka memang melaksanakan tugas yang disuruh oleh Rasul. Tapi ketika di akhir detik-detik mereka akan menang, mereka merasa, kita udah menang nih guys, musuh udah pada kabur tuh, udah suren tuh kayaknya. Kemudian nampak base musuh ditinggalkan. Kemudian terpikir, ada harta rampasan perang juga, ayo kita turun dari bukit ini. Maka sebagian dari pemanah-pemanah tersebut menuruni bukit. Peluang itu dilihatlah oleh laki-laki yang kita ceritakan dalam kisah ini. Namanya adalah Khalid bin Walid. Dia bisa membaca maps. Dia lihat mapsnya tuh, orang Islam lagi ninggalin tempat strategisnya tuh, ayo kita serang balik. Ketika itu dia memimpin pasukan berkuda. Akhirnya mereka serang balik dengan pasukan berkuda dari belakang. Kemudian mereka kalahkan orang-orang yang ada di atas bukit itu. Umat Islam ketika itu yang merasa sudah menang, ngelihat dari belakang ada musuh yang tentaranya Khalid bin Walid itu. Kemudian umat Islam menjadi bingung, kok gini? Kemudian mereka baru sadar ternyata pemanah-pemanah yang ditugaskan itu telah meninggalkan posisinya. Kemudian orang Islam menjadi panik, sedangkan timnya Khalid bin Walid ditambah dengan pasukan musuh yaitu kafir Quraisy melihat ini peluang besar. Akhirnya mereka kepung umat Islam dari belakang dan dari depan. Akhirnya umat Islam menjadi kalah. Bahkan dalam peristiwa itu Rasulullah sendiri sampai luka, sampai berdarah. Inilah perang satu-satunya di mana umat Islam dikalahkan oleh orang kafir Quraisy yang membuat keputusannya. Bayangin, satu orang, satu keputusan menjungkir balikkan sejarah, epic comeback. Tapi ceritanya nggak sampai di sini. Setelah perang ini selesai, Khalid tidak menjadi serta-merta menjadi bahagia terus ya. Dia mikir karena dia pintar. Ini umat Islam ngeri juga. Ketika di Mekah memang pengikutnya nggak begitu banyak, tapi ketika di Madinah ternyata mereka lumayan banyak juga ya. Makin hari nampaknya umat Islam makin banyak. Dan kalau aku terus-terusan menyerang mereka, ini bakalan kalah juga aku nanti nih. Karena kepintarannya, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada dia. Akhirnya dia menjadi Islam. Dan ini unik nih, ketika dia menjadi Islam, Rasulullah tuh nggak baperan orangnya, nggak juga ngungkit-ngungkit tentang masa lalu. Rasulullah tahu yang menyebabkan umat Islam tuh kalah karena strateginya Khalid tadi. Ketika dia masuk Islam, nggak diungkit-ungkit tuh sama Rasulullah. Bahkan Rasulullah memujinya. Dan lebih menariknya lagi, ketika dia menjadi orang Islam, langsung disuruh nge-carry tim. Bayangin aja, umat Islam yang belum begitu banyak disuruh untuk melawan orang-orang kafir dari orang-orang Romawi. Bayangin aja tuh, umat Islam tentaranya ketika itu yang disuruh untuk menyerang itu baru sekitar 3.000 orang. Sedangkan pasukan musuh itu diperkirakan bahkan sampai 200.000 orang.
Dan di antara 3.000 orang Islam itu ada Khalid bin Walid. Ketika perang berlangsung, ini seperti bukan peperangan tetapi pembantaian. Umat Islam ketika itu terpojok seterpojok-pojoknya. Bahkan 3 komandan umat Islam yang ditugaskan oleh Rasulullah itu wafat semua dalam perang tersebut. Di saat genting itu semua umat Islam bingung. Siapa nih menjadi pemimpin kita? 3 pemimpin yang disuruh oleh Rasulullah semuanya udah meninggal. Akhirnya di dalam kebingungan tersebut mereka menoleh kepada satu orang yang bikin mereka kalah dulunya. Dilihatlah, wow, ada Khalid. Di saat itu mereka sepakat menunjuk Khalid menjadi pemimpin umat Islam mengalahkan orang-orang Romawi tersebut. Disinilah kecerdasan Khalid itu dinampakkan. Bayangin aja 3.000 melawan 200.000. Di saat itu Khalid memikirkan satu strategi yang super mantap. Strategi Khalid bin Walid ini tidak dikenal umum oleh orang-orang ketika itu, sehingga musuhnya menjadi overthinking dibikin oleh Khalid ini. Gimana caranya? Dia bikin strategi yang mempengaruhi psikologi musuh. Dia bikin seolah-olah umat Islam selalu mendapatkan bala bantuan. Caranya gimana tuh? Dia menyuruh beberapa orang untuk mundur ke belakang ketika perang berlangsung. Dan ketika perang itu berlangsung, mereka bakalan datang dari belakang, kemudian menggerakkan tanah itu dengan kaki-kaki kuda sehingga menampakkan debu yang begitu banyak. Dan itu terus-menerus berulang-ulang, berganti-gantian orang yang datang. Sehingga musuh yang ngelihat, umat Islam ngeri juga tuh, mereka dapat bantuan terus guys. Kayaknya pasukan kita bakalan kewalahan melawan ini nih. Gak usah kita teruskan, suren aja yuk, mundur. Akhirnya dengan strategi Khalid bin Walid itu, maka orang-orang Romawi ketika itu yang jumlahnya di luar ngumpul memilih untuk mundur, tidak melanjutkan peperangan. Dan di saat itu umat Islam yang ada 3.000 orang tersebut, walaupun sebagiannya udah wafat, meninggal menjadi syahid, itu bisa selamat, kemudian kembali lagi ke Madinah. Efek dari peperangan ini, orang-orang Romawi nggak sepele lagi sama orang Islam. Dia ngira orang Islam itu super duper kuat dan tentaranya banyak, dan nggak berani lagi melawan orang-orang Islam. Karena dipikirnya sulit juga tuh melawan orang Islam. Padahal sebenarnya lagi dipermainkan sama Khalid bin Walid. Dan begitulah terus-menerus di setiap pertarungan yang dilalui oleh Khalid bin Walid, selalu menang dengan mudah guys. Win streak dia tuh. Bahkan ada sebagian musuhnya ketika tahu orang-orang yang akan mereka lawan itu pemimpinnya adalah Khalid bin Walid, mereka langsung suren. Tapi sedihnya di akhir hayat Khalid bin Walid ini meninggal dengan cara yang tidak dicita-citakannya. Ketika hidup dia bercita-cita meninggal di peperangan, mati syahid. Tetapi Allah berkehendak lain, dia meninggal di tempat tidurnya sendiri, yaitu di ranjangnya karena sakit. Dan ketika dia meninggal, dicek tubuhnya, tidak ada satu jengkal pun, bahkan ada yang mengatakan tidak ada satu hasta pun, segini, tak ada segini pun dari tubuhnya, kecuali semuanya udah ada bekas luka ketika perang. Bayangin aja, ada sekitar 100 perang, dia pemimpinnya, gak mungkin lah gak luka-luka kan? Tapi dia tetap selamat di seluruh perangnya tersebut dan membawa kemenangan. Dari cerita ini kita belajar guys, menjadi orang besar itu tidak mesti dari orang yang keturunannya super baik, bukan dari orang yang awalnya sudah menjadi ustadz, tetapi dari orang yang dahulunya menjadi musuh terbesar akan bisa menjadi teman terbesar, menjadi pejuang terbesar. Jadi jangan minder kalau seandainya kamu dalam posisi bukan ustadz, bukan keturunan ulama, tapi ingin menjadi orang besar di dalam agama Islam. Gak usah minder. Ada contoh tauladan yaitu Khalid bin Walid. Tiru aja jejaknya. Oke? Akhrajahu Tirmidzi, ni'ma Abdullahi Khalid bin Walid, saifun min suyufillah. Sebaik-baik hamba Allah adalah Khalid bin Walid. Dia adalah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Khalid bin Walid mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah, diberi gelar pedang Allah, karena memang terbukti dengan sabda Rasulullah itu, di sepanjang hidupnya memang tubuhnya hanya digunakan
digunakan untuk menjadi pedang Allah menumpas orang-orang kafir yang ingin menghancurkan agama Islam. Masya Allah.